lolongan minta tolong, hingga jeritan orang yang disiksa di Pulau Onrus. Pulau Onrus, Cipir, dan Kelor sudah lama menjadi jujukan wisata. Selain pantainya yang indah, tiga lokasi itu memiliki bangunan tua peninggalan Belanda. Namun, wilayah yang masuk ke Kepulauan Seribu, Jakarta, itu juga menyimpan banyak kisah mistis. Tak jauh dari situ, terlihat bangunan tua peninggalan Belanda, dindingnya berdiri kokoh. Selain pintu-pintu yang masih utuh, terlihat pula bilik-bilik kamar dan jendela. Namun, atap bangunan tersebut sudah hilang, dedaunan yang jatuh dari pepohonan sekitarnya terserak menutupi lantai bangunan. Selain bekas bangunan zaman kolonial, terdapat puluhan makam yang sampai sekarang masih terawat. Pulau Onrus merupakan bekas pelabuhan dan bengkel kapal. Ketika siang, tiga pulau itu memang sangat cantik. Namun, saat matahari terbenam, aura mistisnya mulai terasa. Banyak kejadian horor di pulau yang ditetapkan sebagai cagar budaya itu. Misteri yang masih belum terpecahkan adalah kabarnya di masa Hindia Belanda, tempat ini sempat dijadikan lokasi pemberangkatan para jemaah haji dari Indonesia. Berdasarkan sejarah, dulu orang yang dianggap berbahaya pasca berhaji akan disuntik mati oleh pemerintahan Belanda. Karena umumnya sesudah melaksanakan ibadah haji, mereka belajar agama di Arab. Tak hanya itu saja, 1933 hingga 1940 di sini juga dijadikan sebagai lokasi tawanan para pemberontak. Bahkan ada juga yang dituduh menjadi pengikut Nazi pro-Hitler di Indonesia. Dia adalah orang Jerman. Sementara itu, di masa Jepang, D.N. Aidit adalah tokoh PKI sebagai tahanan politik dan kelas berat di Pulau Onrus. Misteri unik lainnya dari pulau ini adalah ternyata juga pernah menjadi rumah sakit karantina untuk para penderita penyakit menular. Misalnya saja seperti penyakit lepra. Sedangkan di tahun 1960 hingga 1965, pulau ini dipakai menampung pengemis dan gelandangan, juga tempat latihan militer. Selanjutnya, pulau ini mulai tidak dirawat dan terjadilah pembongkaran. Yang membuat tempat ini berbeda adalah karena banyak sekali makam tidak bernama dan kompleks pemakaman Belanda di pohon tua. Selain itu, misteri lainnya adalah konon katanya kerap hadir penampakan noni Belanda yang memakai baju pengantin sedang menunggu kekasihnya. Dia meninggal karena penyakit. Dia adalah Maria van de Velde. Cerita misteri juga terjadi di Cipir dan Kelor. Teriakan minta tolong dan orang kesakitan juga terdengar dari pulau itu. Khusus Pulau Kelor merupakan bekas kuburan massal.
banyak mayat yang terkubur di bawah pulau itu. Maka, tidak heran jika terdengar suara misterius dari pulau tersebut. Penggalian pernah dilakukan di Pulau Kelor. Banyak tulang besar yang dipindahkan. Ada juga warga setempat yang mendengar suara pasukan yang sedang baris berbaris di Pulau Kelor. Ada pula nelayan yang diganggu makhluk halus ketika bersandar di salah satu pulau tersebut. Bahkan, salah seorang warga juga pernah diganggu. Ketika mencari ikan, tiba-tiba ada yang melemparkan pasir ke arahnya. Padahal tidak ada orang di sekitar situ. Lemparan pasir itu beberapa kali mengenainya, tapi makhluk yang menggodanya tidak tampak. Pada kesempatan yang lain, warga yang sedang melaut juga diganggu. Pohon besar yang tidak jauh darinya tiba-tiba bergoyang, tak karuan seperti ada makhluk yang menggoyang-goyang. Padahal pohon lain terlihat tenang. Banyaknya cerita horor itu bisa dimaklumi karena di pulau tersebut banyak puing bangunan. Selain menjadi pusat sandaran kapal, banyak tragedi kemanusiaan yang terjadi di wilayah itu. Banyak orang mati karena disiksa dan terkena penyakit menular.